Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang BRSL, bangun ruang sisi lengkung. Untuk video yang pertama kita akan mengenal tabung dan mencari atau menghitung luas permukaan tabung. Untuk video pertama, bangun ruang sisi lengkung, kita akan menghitung luas permukaan tabung. Di sini sudah ada gambar tabungnya ya. Nah, tabung ini kalau kita mau cari luas permukaannya berarti kita harus bagi-bagi dulu. Nah, bagian atas ini berbentuk lingkaran. Nah, ini bagian atap atau bagian atas tabung. Kemudian di bagian tengah ini kalau kita gunting garis lurus di tengah dan kemudian kita lebarkan, dia akan membentuk persegi panjang, ya. Ini adalah sisi lengkung tabung atau biasa juga disebut dengan selimut tabung. Kemudian bagian bawah itu juga lingkaran, biasa disebut dengan sisi alasnya, bagian bawah dari tabung. Nah, jaring-jaring inilah yang akan kita cari luasnya, karena permukaan itu bagian luar tabung yang akan kita cari luasnya. Jadi luas atas tambah luas selimut tambah luas bagian bawah. Baik, kita akan mencari rumus luas permukaan tabung. Oke. Jaring-jaring ini kita pisahkan. Jadi bagian atas itu kan berbentuk lingkaran. Berarti yang kita pakai adalah rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? Di sini ada R ya. R itu jari-jari. Rumusnya V kali R pangkat 2. Oke. Begitupun di bagian bawah sama berbentuk lingkaran. Sini saya kasih R. R itu jari-jarinya ya. Sama ya, rumusnya luas lingkaran VR pangkat 2. Nah, di bagian tengah ini melengkung. Nah, di sini yang bagian bawahnya itu 2VR. 2VR dari mana? Karena kalau kita gulung dia kan menjadi keliling lingkaran 2VR. Makanya bagian yang panjang itu 2VR. Kemudian yang sisi tegaknya itu adalah T, tinggi tabung. Jadi luasnya itu kan 2VR kali T. Nah, untuk rumus luas permukaannya kita tinggal menambahkan semua. Jadi kita akan menjumlahkan 3 rumus ini. Jadi bagian atasnya atau atapnya ditambah dengan luas selimut, kemudian ditambah dengan luas alasnya. Luas atap tuh VR pangkat 2, luas selimut 2VR kali T, luas alasnya VR pangkat 2. Karena VR pangkat 2 ada 2 kali, atap dan alas kita gabung saja, 2VR pangkat 2 tambah 2VR kali T. Ini rumus luas permukaan tabung. Kemudian di bagian bawah saya menulis keterangan V sama dengan 22/7 atau 3,14. Oke. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 8, V 22/7 kita pakai kalau R-nya itu adalah kelipatan 7. 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Bisa dibagi 7. Kita pakai 3,14 kalau R-nya atau diameternya nanti itu selain dari 7, 1, 2, 3, pokoknya yang bukan 7 kita pakai 3,14. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk yang pertama, sebuah tabung dengan diameter 14 cm dan tinggi 20 cm, tentukanlah luas alasnya, luas selimut tabung, dan luas permukaan tabung. Sebelum kita mengerjakan, kita tentukan dulu unsur-unsurnya ya. Jadi di sini kan diketahui diameter. Diameternya itu 14 cm. Nah, kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya kita bagi 2 saja langsung. 14 bagi 2 7 cm. Kalau R-nya 7 cm berarti jari-jari yang kita pakai adalah 22/7. Selanjutnya tinggi tabung diketahui 20 cm. Kalau sudah, kita langsung menyelesaikan bagian A. Rumus luas alasnya VR pangkat 2 kita masukkan. V 22/7 kali R pangkat 2 berarti 7 kali 7. Oke, 7 kita coret, 7 bagi 7 1 berarti 22 kali 7 sama dengan 154. Oke. Kemudian kita ke bagian B, luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya tadi 2VR kali T. Kita masukkan unsur-unsurnya. 2 dikali V-nya 22/7 dikali 7, tingginya 20. Jadi semuanya dikali. Ini 7
2/7 bisa kita coret ya. Jadi 2 dikali 22 44, nah, kali 20 sama dengan 880. Kemudian untuk bagian C, kita cari LP tabung, luas permukaan tabung. Rumusnya seperti ini ya, 2VR pangkat 2 ditambah 2VR kali T. Tetapi untuk VR pangkat 2 sudah kita dapatkan tadi di bagian A. Kemudian untuk 2VR kali T atau selimut tabung sudah kita dapatkan di bagian B. Jadi tinggal dimasukkan saja nilainya, 154 dengan 880. 2 kali 154 itu 308 ditambah 880 ya. Kemudian hasil terakhirnya kita tinggal jumlahkan, 1188 cm pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena luas, jadi satuannya harus pakai pangkat 2. Selanjutnya kita ke contoh kedua. Sebuah tabung dengan jari-jari 4 cm dan tinggi 15 cm, tentukanlah, soalnya sama dengan yang di nomor 1, luas alas tabung, luas selimut tabung, dan luas permukaan tabung. Sebelum kita menyelesaikan, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. Di sini ada jari-jari 4 cm. Dilangsung ya, karena bukan diameter. Kalau diameter kita bagi 2 dulu. Ini jari-jari langsung kita pakai 4 cm. V-nya 3,14 karena 4 nanti tidak bisa dibagi 7, bukan kelipatan 7, jadi kita pakai V sama dengan 3,14. Kemudian yang lain yang diketahui ada tinggi tabung. Tingginya 15 cm. Oke, sudah ada. Sekarang kita cari luas alas tabung. Rumusnya sama dengan yang tadi, VR pangkat 2. Kita masukkan V-nya 3,14 kali R pangkat 2, berarti 4 kali 4. Ini kita kali langsung semua. Hasilnya itu kalau kita kali 50,24 cm pangkat 2. Kemudian bagian B, luas selimut tabung 2 VR kali T. Kita masukkan 2 kali 3,14, R-nya 4, T-nya 15. Kita kali semua. Ini hasilnya kalau kita kali sama dengan 376,8 cm pangkat 2. Kemudian, nah, lebih mudah bagian C, luas permukaan tabung. Kita tinggal masukkan saja angka-angka yang sudah ada di bagian A dan bagian B. Seperti cara di nomor 1, kita kali dulu ya, 2 kali 50,24 itu 100,48 tambah 376,8. Kalau kita jumlah 100,48 tambah 376,8 hasilnya 477,28 cm pangkat 2. Kemudian kita ke contoh ketiga, tentukan tinggi tabung. V-nya 22/7. Jadi tabungnya itu diketahui R sama dengan 7 cm ya. Jari-jarinya 7 cm. Kemudian diketahui LP tabung 506 cm pangkat 2. Jadi luas permukaannya ada, jari-jarinya ada, V-nya 22/7, tingginya yang tidak ada. Jadi caranya apa? Karena yang diketahui luas permukaan tabung, berarti kita pakai langsung rumus LP tabung. Rumus LP tabung kita tulis 2 VR pangkat 2 ditambah 2 VR kali T. Kemudian baris berikutnya kita masukkan semua apa yang diketahui. Jadi LP tabungnya 506, kemudian 2 VR pangkat 2, 2 kali 22/7 kali 7 kali 7, tambah selimutnya kita masukkan 2 kali 22/7 kali 7 kali T. Kemudian kita kali dulu yang bisa kita kali di bagian sebelah kanan ya, di 506. Untuk 2 VR pangkat 2 itu hasil perkaliannya 154, kemudian 2 VR hasil perkaliannya 44, T-nya yang tidak ada. Jadi nanti T-nya kita cari. Kemudian karena T yang kita cari, kita tukar dulu tempatnya. Jadi yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, kemudian 506 kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, nah 154 ditambah 44 kali T sudah bertukar posisi ya. 154 kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Ini kan positif. Pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi tanda kurang. Oke. 506 dikurang 154 hasilnya 352. 44
kali T sama dengan 352. Berapa dikali 44 hasilnya 352. Sama saja kan, kalau T kita tulis T sama dengan 352 dibagi 44 hasilnya 8 cm. Jadi tinggi tabung ini 8 cm. Oke, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.